Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Smurf Boys Tales. Setelah kemarin kita ngobrolin tentang tiket pesawat, sekarang kita masih mau membahas hal yang berhubungan dengan dunia traveling, yaitu tentang visa. Oke, visa itu senantiasa menjadi topik perdebatan yang hangat, karena susah lah, aduh ribet lah, pokoknya banyak banget dah pembicaraan tentang visa ini. Apa saja yang akan kita bahas? Stay tune. Baik teman-teman, kita mau ngomongin tentang visa nih ya. Visa itu ya kalau kita mau ke negara lain, ada beberapa negara yang mensyaratkan kita harus apply visa dulu, izin untuk masuk gitu ke negara tersebut. Nah, visa itu ada berbagai macam jenis ya. Ada visa turis, ada visa bisnis, ada visa kerja, ada visa studi, ada visa kunjungan keluarga. Banyak jenisnya. Setiap negara, setiap kedutaan itu punya pembagian klasifikasi jenis-jenis visa begitu. Tapi pada dasarnya mirip-mirip. Visa yang paling umum yang biasanya diajukan oleh traveler dari Indonesia ya standar lah ya, visa turis pastinya. Lalu biasanya ada visa bisnis. Oke, untuk pengajuan visa, kalau misalkan mau mengajukan visa lewat travel agent, biasanya itu kita hanya mengurus visa turis dan visa bisnis. Di luar itu, misalkan mau ngurus visa kerja ataupun mau ngurus visa student misalkan, atau misalkan visa kunjungan keluarga gitu untuk negara tertentu, itu biasanya dilakukan lewat travel agent atau agent yang memang punya spesialisasi untuk mengurus jenis-jenis visa tersebut. Oke. Nah, terus ada visa bisnis. Bisa ya kita kalau mau kerja pakai visa bisnis. No, bisnis itu beda dengan kerja. Visa bisnis, visa kerja itu beda ya. Kalau misalkan visa kerja itu kan persyaratannya adalah ya kita harus sudah punya kerjaannya dulu, bukan nge-apply visa kerja dalam rangka mau cari kerja, bukan gitu. Kalau mau visa kerja itu pasti kita harus ada surat sponsor, ada sponsorship-nya dari yang mau meng-hire kita, yang mau mengambil kita jadi pegawai, mau memperkerjakan kita gitu. Jadi bukan lagi jangan pernah berpikir bahwa saya baru mau cari kerja nih gitu, paling enggak dengan saya punya visa kerja yang sudah ready kan jadi lebih keterima gitu. Enggak, tidak seperti itu ya. Jadi ada sponsorship dari si pihak pengundang. Nah, itu pun persyaratannya banyak gitu. Ya ini urusannya dengan tenaga kerja gitu kan. Kenapa ngambil tenaga kerja asing? Terus penjaminannya apa saja? Misalkan ya sebagai penjamin, sebagai pengundang ya harus punya ada rekening tabungan, rekening koran yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Itu prosesnya untuk visa kerja itu beda lagi. Kalau yang namanya visa bisnis itu biasanya untuk tour leader itu suka dimasukinnya akhirnya ke visa bisnis. Atau misalkan orang yang mau ada seminar, yang mau ada pelatihan. Nah,
atau misalkan mungkin memang ada rencana percakapan bisnis gitu ya. Jadi itu berbeda kondisi, berbeda situasi. Jadi harus dibedakan ya visa bisnis dengan visa kerja. Terus ya yang paling umum adalah visa turis, visa kunjungan wisata, visa reguler gitu ya. Nah, terus kalau apply visa itu kemana sih gitu? Apply visa itu langsung ke kedutaannya kah? Atau lewat travel agent kah? Atau seperti apa? Secara umum, kalau visa itu untuk di Indonesia ya, untuk beberapa negara, terutama negara-negara Eropa, negara-negara Schengen, lalu untuk kayak Australia misalkan, ataupun New Zealand perhaps gitu ya, mereka punya ada badan penyedia jasa pengurusan visa gitu. Kalau yang paling gampang contohnya tuh kalau untuk visa Schengen, visa-visa Eropa itu biasanya ke VFS ya. Nah, dan ini terafiliasi atau memang nge-link langsung sama si kedutaan-kedutaannya gitu ya yang dituju. Untuk negara-negara yang memang istilahnya peminatnya banyak gitu ya, untuk visa Schengen, negara-negara Schengen itu peminatnya kan banyak. Sama kalau kayak ke Australia juga itu peminatnya banyak. Pengajuan visa di luar visa kalau pengajuan visa yang sifatnya hanya turis atau bisnis itu biasanya akan langsung dilakukan via badan penyedia jasa processing visa ini gitu. Kenapa? Karena teman-teman yang namanya ngurus visa itu kita oke lah ya, sejak pandemi semakin banyak yang online gitu kan. Tapi pada dasarnya itu ada persyaratan-persyaratan yang harus disertakan kan, disiapkan dan dimasukkan istilahnya ke kedutaan. Nah, kalau kedutaan ini, negara tujuan ini itu rame, peminatnya banyak, kan jadi banyak orang harus keluar masuk ke area kedutaan. Sedangkan itu area kedutaan itu sudah ada beda yurisdiksi istilahnya. Jadi misalkan kita ke kedutaan Belanda di Jakarta, ya, kalau masuk ke kedutaan Belanda, begitu kita lewat gerbang, kita masuk Belanda, itu sudah istilahnya ya bukan Indonesia lagi, kita masuk Belanda, dan di situ berlaku semua ya hukum-hukum yang di Belanda itu berlaku di situ. Nah ini tuh tidak baik ya, jadi terlalu banyak keluar masuk. Nah, jadi badan penyedia jasa pengurusan visa ini itu meminimalisir orang keluar masuk ke kedutaan. Intinya seperti itu. Nah, paling mungkin kalau diperlukan itu datang jadi tinggal untuk wawancara. Biasanya seperti itu. Bahkan untuk negara-negara tertentu itu termasuk sampai ke interview itu sudah tidak dilakukan lagi di area kedutaan, tapi sudah di tempat badan penyedia jasa layanan visa processing itu gitu. Nah, jadi ini salah satu cara kenapa misalkan ada lewat badan penyedia jasa visa processing ini kita kalau mau apply. Travel agent ya sudah pasti juga itu kan meminimalisir karena ya data ada yang bisa masukin online. Kalau kita masukin mau online mau ngerjain sendiri
ya kita harus punya waktu, kita harus siap scanner, kita harus siap segala macam, yang ngisi semua detail itu dengan detail kita isi sendiri. Sedangkan kalau misalkan lewat travel agent kan semuanya sudah dibantu, sudah ya diisiin dan lain sebagainya. Pokoknya sediakan saja semua persyaratan yang diperlukan. Nanti proses selanjutnya ya oleh si travel agent. Terus ya untuk memasukkannya biasanya juga untuk Indonesia tidak diperkenankan, kecuali visa online itu tidak diperkenankan dikirim atau sifatnya korespondensi, tapi ya memang harus dibawa gitu. Dokumen-dokumen asli misalkan harus dibawa. Nah ya itu kan kita jadi buang, ya maksudnya kita butuh waktu, kita harus nyediain waktu, belum macet, apalagi misalkan ngajukan visanya dari luar kota gitu ya, kita misalkan ya dari Bandung kah, dari Cianjur kah, dari Tasikmalaya lah misalkan gitu kan, mau ngajuin visa, nyerahin dokumen ya harus ke Jakarta, tidak terima itu dokumennya dikirim aja lewat pos, nggak bisa, tidak seperti itu. Nah, jadi ya diminimalisir, kita nanti jadi tinggal datang hanya untuk wawancara doang gitu. Terus apa itu namanya, visa processing apa semua. Lalu persyaratan untuk bikin visa itu seperti apa sih? Oke, setiap negara itu punya persyaratan masing-masing itu. Yang dibutuhkan untuk kalau mau ngajuin visa dari negara mereka itu apa aja. Tapi secara umum mirip-mirip sih. Jadi pasti ya paspor asli dengan masa berlaku itu 6 bulan sejak kita nanti pertama kali masuk di negara tersebut, itu wajib 1. 2, nah biasanya diminta pas foto gitu ya. Lalu 3, surat sponsor, lalu ada akte lahir, kadang-kadang sampai buku akta pernikahan atau buku nikah juga. Kalau untuk yang pelajar, kartu pelajar dan surat sponsor dari sekolah gitu ya. Terus apalagi ya, ya yang menjadi momok utama yang selalu jadi berat banget itu rekening koran pribadi itu, rekening koran 3 bulan terakhir. Dan ya masih ada, tak hampir sama sih rata-rata semuanya. Oke teman-teman, kalau misalkan hanya ya ini terkait surat sponsor. Surat sponsor itu dari tempat bekerja biasanya. Jadi kalau misalkan ya visa itu akan diberikan kepada orang yang dianggap dinilai oleh pihak kedutaan itu ya eligible, berhak dan aman untuk diberikan visa. Intinya seperti itu. Jadi, nah kalau mau ngajuin visa, mau datang ke negara itu, berarti dan turis pula gitu, berarti kan harus ada ya punya kerjaan dong, ada sumber pemasukan ya, berarti yaitu makanya kita mengharapkan ada surat sponsor biasanya dari tempat bekerja, atau misalkan kalau yang berangkat anak atau istri juga sama gitu, atau misalkan istri yang bekerja, suami yang diberangkatkan gitu ya, yang disponsori, ya pokoknya harus ada surat sponsor dari tempat bekerja begitu. Surat sponsor formatnya itu hampir mirip-mirip aja, pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah, terus menyatakan ini mau ngajuin visa untuk keperluan ini gitu. Terus kalau saya misalkan cuma pedagang beras atau pedagang online, tetap harus ada surat sponsor
buat kop surat, buat di atas kop surat. Misalkan cuma pedagang hasil bumi begitu, oh tidak masalah. Ya buat aja namanya toko apa atau misalkan usaha dagang apa gitu kan. Buat bikin kop suratnya gitu. Lalu buat cap sudah gitu. Tanda tangan cap toko gitu. Just do it. Toko online juga sama. Ya bikinlah surat sponsor di atas kop surat. Jadi surat sponsor itu penting ya. Kadang-kadang ada yang misalkan pensiunan atau saya wira swasta atau misalkan saya ini cuma agen asuransi misalkan. Kan kalau kayak agen asuransi, kalau agen biasanya tidak, ya istilahnya nggak ada ya akses sampai si perusahaan asuransinya dia gitu mengeluarkan surat sponsor. Oh ini tuh salah satu agent saya seperti itu. No worries, buat aja ya paling nggak surat di atas kertas putih misalkan, ketik tanda tangan menyatakan bahwa saya adalah ya agent asuransi biasa dan lain sebagainya. Nanti itu dibantu lewat dokumen-dokumen yang lain gitu. Nanti dibantu lewat dokumen yang lain. Lalu mungkin sekarang kita masuk ke yang namanya itu surat rekening bank, rekening koran. Rekening koran itu seperti apa? Kenapa sih kok diminta ya rekening koran? Intinya kedutaan itu kalau mereka bikin orang ngajukan visa untuk masuk, ya mereka menyaring. Intinya itu di luar ada urusan kita ada kerjasama misalkan resiprokal, ya seperti kalau dulu itu kita ke Turki kita mesti bikin visa ya, udah gitu naik tingkat sekarang jadi cuma tinggal jadi cuma visa on arrival, lalu sekarang naik tingkat lagi jadi bebas visa seperti kita sama kalau misalkan mau ke Singapura, mau ke Malaysia atau mau ke Thailand itu ya kan kita bebas visa ya pergi-pergi aja gitu. Nah negara-negara yang membutuhkan visa dan dia dengan persyaratan yang luar biasa ribet ini, sebetulnya ya mereka memang memfilter begitu. Kebanyakan memang negara-negara yang mensyaratkan visa itu adalah negara-negara yang menjadi tujuan favorit untuk orang Indonesia kabur. Kabur bukan kabur dalam rangka mau nyumput dari kejaran KPK, bukan. Tapi kabur untuk jadi imigran gelap untuk bekerja di sana. So, ya negara itu ya mereka nggak mau dapat orang-orang seperti itu begitu. Ya, jadi ya terus nanti sampai di sana ujung-ujungnya tahu-tahu ya pokoknya jadi malah bermasalah, bikin bermasalah, atau sampai tahu-tahu minta suaka lah, pokoknya aneh-aneh gitu kan. Ya ini adalah ya syaratnya kenapa sampai misalkan harus bikin visa. Terus yaitu rekening koran. Nah rekening koran itu biasa disyaratkan 3 bulan terakhir. Rekening korannya boleh rekening tabungan, boleh rekening giro. Yang pasti harus rekening yang memang dia berjalan, ada keluar masuknya. Proses itu salah satunya yang ingin dilihat oleh kedutaan gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai deposito aja boleh nggak? Deposito itu sifatnya pelengkap, bukan yang utama.
kalau kita punya rekening giro atau punya rekening tabungan, itu kan keluar uang masuk setiap bulan. Kita misalkan bayar tagihan ini, itu ada. Mungkin gaji masuk ke situ, lalu dan lain sebagainya. Mungkin dipakai bayar belanjaan online dan lain sebagainya, di situ dilihat. Dengan ada aktivitas di situ, itu bisa dilihat bahwa oke, orang ini ya memang punya kehidupan di sini. Dia punya kerjaan di sini, dia punya tanggung jawab di sini. Jadi bukan kalau misalkan sudah pergi-pergi pun nanti ya dia memang harus pulang ke sini. Ya, terus misalkan juga dengan kartu keluarga, dengan dokumen-dokumen yang lain itu ya pokoknya intinya ya ini orang memang harus kembali, pokoknya harus ke Indonesia karena dia punya tanggung jawab, dia punya banyak hal yang memang mengikat dia di Indonesia. Terus jumlah isi di dalam rekeningnya tuh yang benernya berapa sih? Ya, kalau kita itu biasa mensyaratkan travel agent gitu ya, mensyaratkan isi rekening itu di kisaran sekitar 40-50 juta minimum begitu. Tapi 40-50 juta itu juga bukan sesuatu yang mutlak pada dasarnya. Dan yaitu intinya adalah kedutaan mau pengen melihat ini orang aman apa enggak sih kita kasih visa. Bakal jadi masalah enggak kalau kita kasih visa. Nah, kan biasanya suka ada yang jadi kelimpungan. Aduh gimana ya, rekening saya biasa isi cuma 5 juta gitu kan. Gimana ya caranya supaya bisa jadi 40, bisa sampai 50 juta misalkan. Oke lah, cari pinjaman kesana kemari. Tapi harap dicatat, harap diingat, tidak bisa ya. Misalkan ya, rekening 3 bulan terakhir, Juni, Juli, Agustus. Oke, Juni, Juli, Agustus 3 bulan terakhirnya. Juni isinya masih 5 juta. Juli isinya 7 juta. Lalu di Agustus tiba-tiba 80 juta misalkan gitu ya, 80 juta. Kalau sudah seperti itu, biasanya rata-rata langsung ditolak sih gitu. Bahkan ada satu kedutaan yaitu yang dia benar-benar perhatiin banget si rekening orangnya. Kalau tiba-tiba blenyeng isinya melonjak dahsyat gitu di bulan terakhir, nah dia nggak akan terima. Lebih baik prosesnya adalah oke, di rekening awal kita ada 80 juta di Juni gitu ya, di Juli misalkan ada cuma tinggal 35 juta, lalu di bulan Agustusnya misalkan tinggal 39 juta, itu masih oke ya. Itu masih ada fluktuatif dan pergerakannya kan itu keluar masuknya uang juga pergerakannya dilihat ya sama di rekening koran itu kan tertera biasanya bayar Shopee, bayar Tokopedia, bayar tagihan listrik itu tertera. Ya mereka kedutaan membaca itu gitu. Nah, seperti itu. Terus logika lainnya adalah kalau misalkan kita lagi pergi, ada apa-apa gitu, ada kejadian dan kita butuh uang tunai gitu. Kita uangnya habis ceritanya, cash kita. Kalau pakai ada rekening tabungan, mau itu giro, mau itu ya tabungan gitu, kan ada kartu ATM, kita bisa tarik ATM. Ya, kartu ATM ya rata-rata sudah bisa dipakai di seluruh dunia gitu. Tinggal tarik duit, keluarin duit kita gitu. Sedangkan kalau misalkan deposito ya makanya saya cuma bilang itu pelengkap saja. Deposito, nggak bisa kan? Nggak ada kartu ATM deposito. Nggak bisa mencarikan deposito dalam sekejap mata gitu. Langsung saat itu juga, prosesnya kan panjang. Yaitu kalau ATM, ya tinggal cari mesin ATM gitu. Ya kalau di Indonesia ini kan istilahnya
beda bank juga ada ATM bersama lah, ada apalah, pokoknya narik duit, ya bisa narik duit. Itu juga salah satu logika alasan kenapa yang diminta itu rekening koran atau giro, tabungan atau giro gitu ya. Terus ada juga yang mencaratkan ini pun bukan sesuatu yang official gitu loh. Jadi kita berapa lama di dalam rekening itu ada uang senilai yang bisa mengcover biaya hidup kita selama kita melakukan perjalanan ke negara tersebut gitu ya. Dan itu ditentukan per hari dan kita biasanya rata-rata pakai patokan angka 100. Jadi bukan 100 rupiah, bukan, tapi 100 dolar Amerika atau 100 euro atau 100 Swiss franc atau 100 pound sterling, itu kita biasanya pakai angka 100. Misalkan kita mau pergi untuk 7 hari, yang berarti kita di dalam rekening itu paling tidak ada ada uang senilai perkiraan kebutuhan biaya hidup selama 7 hari. 7 kali 100 berarti 700 dolar. Misalkan kita pakai patokannya itu 100 dolar Amerika. Ya, jadi 700 dolar berarti kurang lebih berapa sih? 10.500.000 ya kalau nggak salah. Kurang lebih harus ada uang senilai segitu di dalam rekening kita. Itu ada yang bilang seperti itu, tapi ya intinya harus terlihat eligible. Nah, dan bukan terkadang ya, ada kondisi tertentu yang rekening keuangan itu tidak terlalu jadi permasalahan sebetulnya. Jadi ada yang misalkan saya pernah punya tamu nih, si tamu ini profesinya adalah dosen muda lah, masih muda, dosen muda, ya maksudnya dosen, ya istilahnya gaji dosen muda pula, terus mungkin dia tidak punya pemasukan sambilan selain darinya dosen, ya isi rekeningnya ya segitulah gitu ya, nggak akan terlalu besar. Dia ya waktu itu sih isi rekeningnya mungkin hanya di kisaran 5 juta rupiah, 7 juta rupiah gitu. Tapi dia mau pergi gitu, dia bikin visa dan kan dia pakai surat sponsor dan lain sebagainya gitu ya. Kedutaan juga melihat kok profesi orang yang mau mengajukan visa ini apa. Berarti kalau misalkan kayak guru, kayak dosen, itu istilahnya, atau mungkin perawat gitu ya, itu biasanya ya, ini ya profesi mulia lah gitu. Dan mereka juga mengerti bahwa ya emang gajinya dosen atau gajinya guru ya segitu, nggak bisa nggak mungkin tuh isi rekening tabungan, rekening korannya teh wow gitu kan. Nggak masalah kok. Jadi ya isi seadanya. Ya ini dia bisa berangkat, hasil dia nabung, udah gitu pas ada tiket promo dia beli tiket promo mungkin gitu. Nggak apa-apa, dan memang juga di track historinya baik-baik aja. Ya histori kita itu akan diperiksa gitu, sebisa mungkin diperiksa. Apalagi kalau misalkan ini ada gelagat mencurigakan, pasti diperiksa itu sama orang kedutaan lebih lanjut. Punya track kejahatan kah? Punya track pernah bikin pelanggaran apakah? Itu akan berusaha dicari tahu gitu. Nah, jadi ya ini tentang rekening keuangan. Butuh
seperti itu, kenapa gitu. Tips and tricks, ya saya di sini sih bukan tips and tricks ya. Pokoknya kalau memang niatan kita tulus, niatan kita nggak macam-macam, sebetulnya proses visa itu relatif dilancarkan kok. Nah, terus mungkin suka ada yang nanya gitu kan, atau kayak ngancem, visanya pasti keluar nggak nih? Udah bisa keluar nggak nih? Gitu ya. Teman-teman semua, masalah visa itu di-approve, dikeluarkan atau ditolak, semuanya itu hanya sepenuhnya berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dari staf konsuler tersebut gitu. Dan jadi yang tahu itu hanya si staf konsuler dan Tuhan saja gitu. Kita travel agent tidak pernah bisa memberikan jaminan apapun, karena segala sesuatu yang mungkin terjadi, karena bukan kami yang memutuskan ini mah bisa gitu. Kami paling sepertinya aman, sepertinya oke, sepertinya nggak masalah. Itu lain. Kami cuma sampai situ. Kami tidak pernah bisa memberikan jaminan visanya pasti keluar, enggak gitu. Oh, ini dokumennya ya, apa yang disyaratkan sudah dipenuhi, everything looks good, ya udahlah, aman gitu. Terus kalau bikin visa bayarnya kapan sih? Kalau visanya keluar baru dibayar atau gimana? Oh tidak, teman-teman. Yang dibayarkan kalau kita bikin visa adalah processing visanya. Jadi semua pembayaran ya pada saat kita mengajukan aplikasi pembuatan visa ya bayar gitu. Kalau enggak ya nggak akan diproses, nggak akan maju-maju. Masalah itu visanya nanti ditolak atau keluar, itu mah sudah hasil gitu. Jadi bukan berarti kita ngancem-ngancem keluar dulu visanya baru saya bayar. Oh tidak seperti itu ya. Nah, terus tentang apa lagi ya kalau tentang visa? Misalnya tentang ada yang negara yang mensyaratkan tentang travel insurance, asuransi perjalanan. Nah, travel insurance atau asuransi perjalanan ini itu biasanya ada standarnya juga, dan ini berbeda ya. Travel insurance dengan asuransi lain itu berbeda, sangat berbeda, beda banget ya. Jadi, saya punya asuransi kesehatan, atau mungkin bahkan ngomong, kan saya punya BPJS. Itu bukan ya. Atau saya punya asuransi investasi gitu, atau apa? Oh tidak, travel insurance itu pure travel insurance, dan kegunaannya adalah untuk mengcover hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi dalam perjalanan kita. Biasanya itu ya, misalkan masalah delay bagasi atau masalah bagasi hilang misalnya, terus yang berkaitan dengan sakit penyakit, misalkan tiba-tiba kita sakit dan itu emergency dan itu kita harus penanganan langsung di rumah sakit misalkan, yang seperti itu, yang betul-betul emergency misalkan, atau bahkan misalkan terjadi kematian ya, itu ada proses repatriasi, proses pemulangan. Karena ya kalau kita meninggal di luar negeri, itu yang namanya untuk ngurus surat kematiannya, untuk ngurus petinya, untuk ngurus istilahnya serah terima dari, misalkan kita itu meninggal, ada yang meninggal itu di Italia, meninggal pas di Roma misalkan. Nah, nanti itu ada untuk repatriasi itu ada serah terima jenazah dari pihak
otoritas Roma, otoritas Italia kepada otoritas Indonesia dari tim kedutaan atau konsuler, itu harus ada serah terima. Itu ada proses dan itu ya duit gitu semuanya. Terus ya peti matinya untuk peti matinya itu kan duit. Peti mati di Indonesia juga harganya berapa ya yang paling murah gitu kan? Peti mati di sana berapa? Udah gitu untuk proses kargonya memulangkan jenazah tersebut ke Indonesia itu biayanya berapa? Bukan sekedar harga tiket pesawat penumpang biasa dan lain sebagainya. Jadi ada biaya-biaya seperti itu yang di-cover oleh travel insurance ya. Jadi itu biasanya minta, dan yang minta itu kalau kita apply visa Schengen pasti mereka minta harus ada travel insurance. Udah gitu apalagi ya tentang visa, tentang processing. Oke, rata-rata visa itu diprosesnya memang di Jakarta melalui konsuler mereka di Jakarta gitu ya. Tapi ada visa yang prosesinya tidak di Indonesia, yaitu visa UK. Visa UK itu prosesinya dilakukan di processing center dari UK gitu, processing center untuk wilayah Asia atau Asia Pasifik atau Asia Tenggara itu dulu di Bangkok, sekarang itu di Manila. Jadi kalau misalkan mau apply visa UK, ya proses dokumen semuanya itu masuk di Jakarta, tapi untuk proses lebih lanjutnya mengenai keputusan istilahnya ini aman, ini diberikan atau ditolak atau itu dilakukan di Manila. Jadi ya proses untuk membuat visa UK juga diharapkan itu waktunya lebih panjang gitu. Nah, ini mengenai waktu pembuatan visa itu berapa lama sih? Dan sebaiknya kapan kita mulai bikin visa? Untuk bikin visa itu memang kalau sebelum pandemi itu disarankan biasanya kedutaan itu paling cepat boleh 3 bulan sebelumnya. Nah, tapi sejak pandemi terjadi, itu terjadi antrian permohonan yang cukup luar biasa. Akhirnya rata-rata kedutaan itu memperbolehkan minimum 6 bulan sebelum rencana perjalanan itu sudah boleh mengajukan visa. Kayak contohnya tuh ya, antrian visa ini hampir di semua kedutaan besar favorit ya. Misalkan kayak Australia gitu, tadinya bikin visa Australia ya paling juga 2 minggu gitulah, 2 mingguan kurang lebih kan. Tapi antrian permohonan visa yang harus diselesaikan itu sudah dari tahun 2020. Jadi mereka tuh masih ngabisin antrian dulu sambil ada permintaan visa baru masuk dan lain sebagainya, itu takes time gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus lama prosesingnya biasanya bervariasi. Ada yang cepat, istilahnya 5 hari kerja juga oke, sudah bisa keluar. Ada yang 7 hari kerja, 10 hari kerja. Ada yang 14 hari kerja sampai sebulan kurang lebih. Dan itu semua bervariasi, tergantung setiap kedutaan. Terus juga dapatnya berapa lama biasanya itu kalau ada negara-negara tertentu dia standar gitu. Dapatnya visa single entry, lalu untuk 1 kali entry itu kita boleh stay misalkan maksimum 14 hari. Nah, itu ada misalnya contohnya visa Jepang ya. Visa Jepang itu biasanya single entry, sekali masuk tuh 14 15 hari maksimum.
Oke, ada lagi yang misalkan single entry maksimum 7 hari. Ya, ada yang negara lain dikasihnya tergantung kebijakan si kedutaan. Ada yang ngasihnya, visanya 1 bulan multiple entry. Ada, itu 1 bulan multiple entry. Atau ada yang ngasihnya, ya sih, jadi tergantung. Ada yang istilahnya dia ngepasin banget, udah single entry, udah gitu sesuai dengan rencana perjalanan kita cuma berapa hari, paling dilebihin 1 hari doang sama dia. Gitu. Misalkan, kita mau ke sini untuk 5 hari, oke, sama dia dilebihin cuma jadi 6-7 hari. Ada yang seperti itu dipas-pasin. Bervariasi, semuanya berdasarkan kebijakan dari si kedutaan itu, gitu. Dari si staf konsuler yang melakukan assessment. Nah, jadi ada juga negara-negara yang istilahnya kalau dia itu ngeluarin visanya ada jenis-jenisnya gitu. Ada yang bisa single entry, ada yang bisa multiple entry, ada yang bisa dual entry, triple entry gitu. Waktu sebelum pandemi itu yang seperti itu China ya, itu dia jelas. Dan untuk ngajukan misalkan, aduh kagok deh, masa saya cuma ngajuin visa gitu ya, cuma dapatnya untuk single entry doang gitu. Kan saya mungkin mau bolak-balik, saya mau apa, ada syaratnya. Jadi tuh kalau nggak salah ya, saya lupa ingat. Pokoknya untuk bisa dapat dual entry, itu harus udah pernah ngajuin visa single entry itu 3 kali gitu. Nah, pokoknya dia tuh 1, 2, 5, gitulah pokoknya. Ada syaratnya, nggak bisa langsung pengajuan pertama langsung dapat multiple entry misalkan, atau misalkan dapat dual entry, enggak. Jadi begitulah tentang masa-masa berlaku visa.